Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi, selamat pagi. bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup Amin. kita. Kalau pagi hari kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pagi selalu berkat Tuhan baru. Amin. Haleluya. Amin. Oleh karena itu saudaraku sekalian, sebelum kita memulai saat teduh kita, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan berdoa, minta tuntunan Tuhan agar dalam apa yang kita kerjakan ini nama Tuhan dipermuliakan dan kita mengalami mujizat. Amin. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kebaikan kemurahan-Mu terus mengikuti kami senantiasa dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, urapi kami semua. Biarlah lewat pujian penyembahan kami nama Tuhan dipermuliakan, dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh pendukung acara ini, baik sound, baik itu kru, baik itu pemusik, bahkan sinyal semua berjalan dengan baik. Kami siap memuji-muji Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat satu pujian. Turun dikit. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri. Sama-sama katakan, oh, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku Tuhan, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Amin. Oh, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Katakan, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Katakan ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang. Katakan Yesus namanya, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus
Ajaib Tuhan, ajaib namamu, ajaib namamu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Saudaraku sekalian, sungguh ajaib nama Tuhan. Dia sungguh kudus. Mari saudaraku sekalian, Dia mau memberikan kemenangan kepada kita. Dia mau memberikan kelegaan kepada kita. Tidak ada nama di muka bumi ini, nama seperti nama Yesus. Nama itu berkuasa, nama itu sungguh mulia. Mari saudaraku sekalian, katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Ya, mari sama-sama. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin. Tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu, kudus namamu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, amin. Ajaib namamu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Lebih lagi katakan, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni indah. Katakan, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib namamu, ajaib namamu. Katakan, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Katakan, Yesus namanya, Yesus namanya. Sekali lagi, oh kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah, simfoni indah. Katakan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan,
yang beri benar, Yesus namanya, nama yang beri benar, nama yang beri benar. Sama-sama katakan Yesus namanya. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, sorak-sorak yang meriah bagi Dia. Sebab Dia Tuhan, sebab Dia Raja, Dia yang melakukan jauh lebih daripada apa yang bisa kita lakukan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah penolong kami satu-satunya, Kaulah kekuatan kami satu-satunya. Kami datang pagi hari ini karena kami menyadari tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Biarlah basyandara la bala, biarlah basyandara la bala bala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Jesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-muji Tuhan, karena kami tahu Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Jesus. Peganglah tangan kami Roh Kudus, peganglah tangan kami Roh Kudus. Saat kami dalam kesesakan, saat kami dalam pergumulan, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Bahkan pada hidup menerpa kami, kami percaya masih ada Tuhan bagi kami. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, dengan iman katakan, saatku dalam kesesakan, hanya Kau harapan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Saatku dalam kesesakan, amin, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, badai hidup menerpa, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong, sanggup menolong. Saat air mata, saat air mata tercurah, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagi. Angkat tanganmu, katakan, penolong ku hanyalah dirimu, penghibur, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan iman katakan, saatku dalam kesesakan, amin, haleluya. Saatku dalam kesesakan, yang ku harap,
Yang ku harap hanya Kau Tuhan. Katakan saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, air mata tercurah, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagi. Mari sama-sama katakan, penolong Tuhan nyala dirimu, penghibur, penghibur Tuhannya Engkau Bapakku, selalu ada menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia, penolong, penolong Tuhan nyala dirimu, penghibur, penghibur Tuhannya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidup. Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Lebih lagi katakan, penolong Tuhan nyala dirimu, penghibur, penghibur Tuhannya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidup. Katakan, Kau Bapa, Bapakku yang setia. Kau Bapa, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang selalu menolong kami, yang selalu memelihara hidup kami. Engkau tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri, namun tangan-Mu yang kuat menopang selalu, memegang selalu tangan kami. Oleh karena itu terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Khususnya pagi hari ini Kau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan banyak hal yang ada di pemikiran kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini berkaryalah Engkau lewat firman-Mu, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Sehat tentunya, amin. Saya percaya keadaan kita semua sehat, sukacita, sekalipun mungkin ada badan yang kurang enak, itu natural Bapak Ibu ya. Karena tubuh kita ini terbuat dari tanah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir kalau tubuhmu hari ini mungkin lemah, pegal, atau mungkin ada yang demam, atau mungkin ada yang sakit perut. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan berhenti untuk memuji Tuhan, amin. Jangan berhenti untuk berdoa. Itu semua tidak penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi salah satu cara Tuhan untuk membuat kita datang kepada Tuhan, maka buka hati, amin. Jadi bukan Tuhan yang buka hati kita, tetapi kita buka hati. Ya, jangan seperti orang-orang berdoa, buka hati kami Tuhan. No ya. Yang benarnya adalah kami buka hati. Amin. Makanya pujian berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamalah kami. Kan begitu. Ya. Ku buka hati. Artinya kita sedang membuka hati kita lebar-lebar.
agar Tuhan gampang menjamah kita, gampang mengurapi kita. Bukan Tuhan yang buka hati. Bagi orang-orang keras is okay lah ya, Tuhan bisa buka hatinya. Tetapi kita yang ada pagi hari ini, biasakan berkata, ku buka hatiku Tuhan. Amin. Ku buka hatiku Tuhan. Jamalah. Wow. Tuhan katakan, ini dia yang ku cari. Amin. Tuhan berkata, orang seperti ini yang aku cari. Jarang seperti ini. Wow. Kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, udah. Apapun hari ini pergumulanmu, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu katanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saat dalam penderitaan, teruslah berdoa. Katakan amin. Saat dalam penderitaan, saat dalam penyakit, dalam saat kesusahan, pergumulan, teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Wow. Yang salah adalah kita berhenti berdoa. Karena kita berpikir, mustahil ini bisa teratasi. Mustahil ini bisa selesai. Mustahil ini akan menjadi lebih baik. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk tetap memahami bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Amin. Waktu kita berdoa, kita bisa menggapai Allah. Waktu kita berdoa, kita bisa berbicara dengan Allah. Waktu kita bisa berdoa, kita bisa menerima rema daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Allah itu tidak jauh Bapak Ibu. Allah itu tidak sulit dijangkau. Orang tidak mengerti bagaimana menjangkaunya. Satu hal firman Tuhan berkata, bahwa waktu kita dalam penderitaan, waktu kita dalam apapun situasinya, teruslah berdoa saudaraku sekalian. Karena doa itu mengubah segala sesuatu menjadi mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu adalah doa. Jadi doa ini Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita percaya bahwa doa itu dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Bapak Ibu di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 14. Dikatakan demikian, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat-sangat dahsyat saya mau katakan. Karena apa? Karena ada pengharapan di dalam doa itu. Ada sesuatu yang terjadi waktu berdoa. Ada mujizat waktu berdoa. Ada jalan keluar waktu berdoa. Amin. Yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang lemah waktu berdoa, kekuatan yang baru turun. Orang yang putus pengharapan, orang yang sudah tidak ada jalan keluar. Saya mau katakan waktu berdoa, saya percaya mujizat terjadi. Amin. Di sini dikatakan kalau ada di antara kamu yang menderita itu bermacam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa karena perbuatan sendiri, bisa karena pekerjaan iblis, dan bisa Bapak Ibu Tuhan mengizinkan. Oleh karena itu jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Waktu putus hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak berdoa, maka apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Tidak ada. Pasti orang yang tidak berdoa pasti mengeluh, pasti bersungut-sungut, pasti menyalahkan ABCD. Itu adalah orang yang tidak berdoa. Makanya usahakan waktu engkau dalam keadaan penderitaan, apapun deritamu hari ini, tetaplah berdoa. Karena doa mengubah segala sesuatu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan dikatakan kalau ada seorang yang bergembira,
Apakah Bapak Ibu hari ini orang yang bergembira karena diberkati, karena penyakitmu sembuh, karena sekolah anak-anakmu sudah selesai, atau engkau sendiri sedang mengalami hal yang tidak bisa terceritakan olehmu karena kegembiraan itu? Apa yang engkau lakukan? Apakah engkau pesta pora atau engkau menyanyi bagi Tuhan? Ini menjadi satu perenungan kita. Makanya firman Tuhan berkata kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi itu memuji-muji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Menyatakan, memproklamasikan bahwa Yesus sungguh ajaib. Katakan amin. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, panggil. Amin. Gak usah berpikir nanti apa buat ongkosnya, buat persembahan. Tidak usah mikir itu. Yang penting panggil, telepon. Sekarang kan sudah gampang. Telepon, Pak, tolong doakan saya. Pak, tolong doakan kami. Saya sedang sakit. Tidak ada masalah. Supaya mereka mendoakan. Karena memang doa itu Bapak Ibu besar kuasanya. Apalagi didoakan dengan cara yang benar. Dan yang berdoa itu adalah orang yang benar. Maka saya percaya kuasa daripada doa itu sungguh dahsyat. Yang setuju katakan amin. Tetapi satu hal, doa itu harus memanggil nama Tuhan Yesus. Baru ada mujizat di sana. Oleh karena itu saudara sekalian, saya tetap ingatkan bahwa mengikut Tuhan bukan berarti luput dari masalah, tidak. Kesusahan, penderitaan, atau Bapak Ibu berkata mulus semuanya, tidak. Tidak ada yang berbicara seperti itu. Mengikut Tuhan justru pikul salib. Mengikut Tuhan justru kita sedang diperhadapkan dengan situasi penuh dengan tantangan. Agar apa? Agar kita kelihatan kemurniannya. Orang yang murni mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, saya percaya dia pasti kuat dalam menghadapi segala hal. Katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan pernah berkata, wow, aku mengikut Tuhan. Aku sangat-sangat rindu mengikut Tuhan. Pikirkan dulu, apakah engkau mampu mengikut Tuhan dengan jalan salib? Ini perlu direnungkan dulu. Jangan sampai sudah mengambil keputusan mengikut Yesus, keputusanku. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Itu lagunya. Ku tak gentar, ku tak ingkar. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang di awal begitu enak, begitu bahagia. Tetapi dalam proses perjalanan itu, firman Tuhan berkata bahwa tidak enak Bapak Ibu. Ya, pasti ada masalah di dalamnya. Ada kesusahan, ada penderitaan. Murid-murid juga mengikuti Yesus tidak semua indah. Mereka diterpa badai. Iya kan? Mereka dikejar-kejar oleh orang yang tidak suka Injil diberitakan. Bahkan ada yang dibunuh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi selama kita bernapas, saya mau ingatkan, dengan menjalani hidup ini, masalah selalu ada. Dan itu akan mewarnai hari-hari kita. Jadi siap atau tidak siap, kita pasti menjalaninya. Lebih baik kita siap daripada tidak siap. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan daripada berjalan sendiri. Sebab dalam Mazmur 34 ayat 20 jelas-jelas dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini menjadi satu kebahagiaan dalam mengikut Tuhan. Memang banyak kemalangan yang kita alami. Kita bisa sakit, ya kan? Kita bisa keuangannya mungkin sedang dibawa, atau keluarga juga bisa ada percekcokan, bahkan ada hinaan, ada intimidasi. Tetapi perhatikan, dikatakan tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu menjadi kebanggaan kita. Jadi sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, tak perlu khawatir. Amin. Tak perlu
khawatir, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara, jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi, jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai, jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Amin. Jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa dan maha melihat. Amin. Kita punya Allah yang maha kuasa. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang besar kita punya. Tuhan yang maha melihat kita punya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Selama kita berjalan dalam areanya Tuhan, jangkauan Tuhan, saya percaya kita pasti Tuhan tolong. Katakan amin. Haleluya. Dalam suratnya Yakobus menasehati Bapak Ibu, apabila ada jemaat yang mengalami masalah, penderitaan, dan sakit penyakit, atau apapun yang dialaminya, langkah yang harus dilakukan adalah berdoa. Berdoa Bapak Ibu. Bukan bersungut-sungut, bukan mengeluh, bukan cari pinjaman dulu, bukan kasak kusuk dulu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah Pak Gembala tidak pernah meminjam atau tidak? Ya, sering minjam. Tetapi saya berdoa dulu. Sehingga waktu saya meminjam kepada seseorang, Tuhan sudah jamah dulu. Roh Kudus sudah gerakan dulu. Karena apa? Karena semuanya tergerak karena Roh Kudus. Orang yang pelit juga Bapak Ibu. Tahu pelit kan? Udah pelit mandit lagi. Kalau sudah Roh Kudus jamah dia, pasti dia murah hati. Tetapi orang yang murah hati sekalipun, kalau dia tidak dijamah Roh Kudus, dia bisa menjadi orang yang pelit. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa bisa kecewa waktu Bapak Ibu datang kepada seseorang minta tolong? Karena Bapak Ibu dari rumah tidak berdoa. Bapak Ibu tidak berdoa. Justru Bapak Ibu datang ke sana mengambil hatinya dan berkata-kata agar dia suka dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga engkau datang ke sana, gosip dulu, membuat dia senang dulu, ngomongin orang dulu. Apalagi dia tidak suka dengan seseorang, engkau omongi dia suka menurutmu. Oh memang dia tertawa, memang dia suka. Tetapi untuk membantumu, Roh Kudus tahan itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada tips yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Semua kita pernah kekurangan. Semua kita pernah yang namanya meminjam. Baik meminjam kepada orang, meminjam kepada bank, semua pasti pernah mengalaminya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, jangan pernah beranjak dulu sebelum engkau berdoa. Karena doa itu akan melancarkan semua apa yang kau rindukan terjadi atas hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan langsung bersungut-sungut, jangan langsung panik, jangan langsung kasak kusuk, jangan langsung stres kalau ada masalah. Tetapi waktu ada masalah berdiam diri, berdoa. Ini menjadi satu masukan ataupun rema bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Firman Tuhan katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang mengizinkan sesuatu terjadi, dia juga bisa melakukan yang lebih baik daripada itu. Oleh karena itu ada dua cara berdoa menurut Yakobus yang mengajarkan pagi hari ini. Yang pertama, berdoa secara personal. Artinya pribadi. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Wow, luar biasa. Apa tujuan Tuhan menyuruh kita untuk berdoa? Agar ada jalan keluar terjadi. Waktu jalan keluar terjadi, kita akan memuliakan Tuhan. Berdoa dulu. Jangan langsung kasak kusuk, jangan langsung panik, jangan langsung urang-aring atau apa namanya itu muter-muter gitu lah, nggak jelas ya. Jangan, tetapi datang kepada Tuhan.
Tuhan, ini masalahku, ini pergumulanku Tuhan. Hanya Engkau yang bisa tolong Tuhan. Orang lain tidak bisa tolong. Tuhan tolong saya Tuhan. Mampukan saya melewati ini semua. Berikan jalan keluar Tuhan. Napas sudah di leher. Wow. Artinya sudah emergensi. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Tuhan itu sangat-sangat dekat. Amin. Bangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Melalui jam-jam doa pribadimu. Jangan harapkan orang yang berdoa selalu untukmu. Jangan berharap orang peduli terus dalam hidupmu. Engkau harus berdoa, engkau harus berjuang. Doa kau lemah. Memuji Tuhan engkau jarang. Tetapi engkau butuh mujizat. Dari mana turunnya? Dari mana datangnya? Wow. Kalau Prabowo bilang mimpi kali ya. Gitu ya. Betul. Nanti dulu ya. Doa dulu Bapak Ibu. Memuji Tuhan dulu. Lakukan firman dulu. Saya percaya mujizat itu dekat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, itu penting. Mari Bapak Ibu, hubungan yang dekat dengan Tuhan akan mempengaruhi engkau mengalami mujizat. Yang setuju katakan amin. Respon hati kita yang benar, saudaraku ya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, dikatakan dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Wow, enak tuh. Kalau sudah dilepaskan dari kesesakan itu, wow. Semua penderitaan, semua pergumulan serasa tidak terasa lagi dalam diri kita. Karena Tuhan sudah lepaskan kita. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Yakobus dalam berdoa. Yang pertama tadi personal atau pribadi. Yang kedua, memanggil penatua atau hamba Tuhan. Itu boleh kita lakukan. Ya, bukan berarti kita diajar bergantung pada orang lain atau kepada manusia atau mengandalkan gembala atau penatua. Tidak. Tetapi kehadiran hamba Tuhan untuk berdoa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena di sana ada nasihat, ada dorongan, ada semangat, ada kekuatan, ada penghiburan. Makanya saudaraku sekalian, mari berjuanglah untuk sesuatu yang kau rindukan. Jangan pasrah, jangan mengalir saja, tidak boleh. Engkau harus berjuang untuk sesuatu yang kau rindukan terjadi atas hidupmu. Kalau engkau rindu mujizat terjadi, kalau kau rindu sakit sembuh, kalau engkau rindu ekonomi dipulihkan, rindu anak-anak semua dipulihkan, keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan, berjuanglah untuk itu. Caranya bagaimana? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memuji Tuhan, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Dan yang satu lagi, jangan pernah tinggalkan jam-jam doa. Sebab doa yang disertai iman menghasilkan kuasa. Katakan amin. Kalau sudah ada kuasa, maka saya percaya mujizat itu dekat kepada anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, waktu engkau dalam penderitaan apapun, tetaplah berdoa, kuatkan dalam berdoa. Karena dalam berdoa ada mujizat, ada kuasa yang luar biasa di dalamnya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Biarlah kita banyak-banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu sudah jelas. Jadi yang tidak ada berkat hari ini berarti ada pertanyaan. Ya, bisa karena kurang berdoa atau bisa Tuhan izinkan kita masuk proses yang lebih dalam untuk mengalami mujizat yang lebih besar. Jadi kita tidak juga ponis, tidak menghakimi kalau mereka tidak diberkati, tidak berdoa, enggak juga. Tetapi ada cara Tuhan agar kita lebih kuat lagi. Saya percaya kalau memang kita sudah kuat berdoa, mujizat belum terjadi, doa yang banyak lagi. Karena Tuhan tidak mau beri yang biasa-biasa kepada Bapak Ibu, tetapi Dia mau memberikan yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Jadi setia menanti waktunya Tuhan. Sebab waktu Tuhan waktu yang
terbaik. Tapi paling tidak kita sudah berdoa. Itu sudah mengawali kesuksesan dalam hidup kita. Pertolongan datang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman pagi hari ini, setiap pagi tetap ada doa saat teduh setiap pukul berapa? 4.40 ya, tetap di channel ini karena kita belum bisa share di YouTube karena memang kita masih bergumul buat fasilitas komputer atau laptop yang kita sudah rencanakan kita beli ya. Bapak Ibu bantu terus dalam doa. Kalau Bapak Ibu diberkati boleh menabur untuk ini. Atau Bapak Ibu mungkin punya fasilitas atau punya rekan boleh mempromosikan gereja kita. Dan nanti malam ada di ibadah youth di tempat ini jam 7 malam. Jadi anak-anak muda, ayo orang-orang tua, mungkin kita punya anak, ponakan ataupun cucu, suruh mereka datang beribadah. Daripada mereka nongkrong-nongkrong gak jelas, suruh mereka datang beribadah. Mereka dikuatkan oleh firman. Haleluya. Saudaraku sekalian, saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Ada keluarga daripada Ibu Eca Sapitri, salam. Tuhan berkati, salam. Terus ada Ibu Mega Hutagalung Opung Jeriko. Salam. Ada Ibu Paramida Hutagalung. Salam. Ya, masih di Medan kah? Luar biasa ya, berarti paketnya sudah ada. Oke, luar biasa. Terus ada Santi Ati, terus ada Ibu Liana Herawati, terus ada Bapak Arifin Saputra, ada Bapak Manat Ferdinand Silaban, ada Erik Saputra, terus ada Ibu Epio, tentu ada Pak Edi juga di sana ya, ada Timotius Heiser, ada Yoas Marcelino, ada Ibu Repina Butar-Butar. Apa kabar? Sehat selalu ya keluarga di Papua ya. Terus ada Bapak Pendeta John Maruntung, salam. Tuhan memberkati hambanya, luar biasa. Salam buat keluarga besar di sana dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Tangga Batu Perdamaian. Terus ada Ibu Lestina Hasibuan, salam. Terus ada Ibu Loahani, terus ada Yohania Taloen, ada Ibu Yakni, salam. Terus ada Murni Gori, salam. Iya, Murni Gori, apa kabar ya? Sudah lama tidak pernah ketemu ya, atur waktu ya nak ya. Terus ada Ibu April Ida, salam. Ya, terus sebentar saya lihat lagi ke atas lagi Pak John Maruntung, makasih Pak Gem atas firman dan doa-doanya, doakan ya Pak Gem. Si Yosep Peter lagi sakit, wow, sakit apa ini ya Yosep ya. Terus sudah makan obat susah jadi lama proses sembuh, tapi kalau Tuhan bekerja dan doa Pak Gembala Pendeta Perlindungan. Oke, kita doakan ya hambanya ya, sehingga Yosep ya biar cepat Tuhan sembuhkan hari ini ya, atau pagi ini ya, puji Tuhan. Saudaraku sekalian, sebentar lagi saya lihat lagi ke atas ya, kalau tidak ada lagi kita persiapkan pujian kita, pujian yang berkata, kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Katakan kudus namamu. Kudus namamu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simponi indah, simponi indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan. Katakan ajaib namamu, ajaib namamu. Ku nama yang beri menang, nama yang beri menang. Katakan Yesus namanya. Amin. Haleluya. Katakan lebih lagi, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simponi indah, simponi indah. Katakan ajaib, 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 ajaib Tuhan. Katakan
Yesus nama yang penuh dengan keajaiban. Waktu kami berdoa dengan menyebut nama Tuhan Yesus, maka mujizat pun terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan hamba berdoa pagi hari ini buat setiap umat-Mu yang bergabung, berkati mereka, urapi mereka. Mereka sangat mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka. Oleh karena itu kami percaya semua yang ikut saat teduh ini adalah orang-orang yang siap untuk mengalami sukacita besar daripada Tuhan dan pertolongan besar daripada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa buat keluarga daripada Ibu Echa Sapitri, berkati bersama Pak Harno, anak-anaknya, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur bagi orang tua mereka. Bahkan pagi hari ini apapun aktivitas kegiatan mereka, berkati ya Tuhan, khususnya pekerjaan Pak Harno, promosikan lebih lagi. Kami percaya bahwa anak-anaknya juga dalam perlindungan Tuhan, kecerdasan, kepintaran mereka dapatkan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa hari ini buat keluarga daripada Opung Jericho, Utagalung yang sedang berada di Medan. Biarlah Tuhan urapi dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan seluruh anak menantu cucunya semua sehat. Bahkan kami berdoa buat Tiga Runggu, di mana di sana dibutuhkan hujan untuk bercocok tanam. Biarlah mujizat terjadi. Buatlah hari-hari ini ke depan semua musim yang indah, sehingga turun hujan sesuai dengan musimnya, sehingga mereka bercocok tanam dan penghasilan mereka semakin bertambah-tambah. Ku percaya keluarga ini biar Tuhan selalu menolong, memberikan hal-hal yang dahsyat terjadi. Kami juga berdoa buat Ibu Paramida Utagalung bersama kakaknya di Medan, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, sukacita. Bahkan pagi ini mereka akan berangkat untuk mengerjakan pekerjaan mereka yang biasa mereka kerjakan, yaitu buka toko pakaian. Biarlah waktu mereka membuka, pelanggan-pelanggan yang lama sudah ada di sana, yang baru Tuhan datangkan, sehingga banyak dapat mereka berkat-berkat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun pergumulannya, Tuhan selalu tolong. Kami juga berdoa buat keluarga Santi Ati, berkati dia bersama dengan keluarga besarnya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, buat dia lebih lagi diberkati lewat pekerjaannya, bahkan dimanapun dia bekerja, berkati bosnya, bahkan buat dia semakin setia dalam beribadah, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Liana Herawati bersama Pak Titus, anak-anak, menantu, cucunya, keluarga Pak Edo. Biar semua Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang besar. Bahkan kami berdoa buat usaha mereka, bahkan usaha anak mereka Edo. Biar semua diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan, sehingga keluarga ini boleh bersukacita karena usaha mereka Tuhan berkati dan Tuhan promosikan. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Arifin Saputra bersama Bu Mega, bahkan anak-anak mereka, keluarga besar mereka, semuanya dalam proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan, baik dalam kesehatan, sukacita, bahkan berkati pekerjaan mereka. Kemanapun Pak Arifin melangkah bekerja, Tuhan menyertai, memberkati, dan memberikan kesuksesan, sehingga mereka boleh bersukacita selalu. Dan hamba berdoa buat anak-anaknya, anak-anak yang pintar, cerdas, takut Tuhan, bahkan talenta yang luar biasa mengalir atas hidup anak-anaknya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Mana Ferdinand Silaban, berkati dia bersama dengan istrinya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan berjalan dalam rencana Tuhan, sehingga mujizat-mujizat mereka alami dalam hidup mereka, baik mujizat dalam usaha mereka, dalam pekerjaan istrinya, bahkan juga buat buah kandungan istrinya. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, tanamkan benih ilahi di sana dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan keluarga daripada Silaban, Tuhan berkati khususnya papanya, Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaannya dan bundanya dan semua adik-adiknya. Hamba-Mu juga berdoa hari ini buat keluarga daripada Erik Saputra, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, jadikan dia pemuda yang takut Tuhan, yang terus berjalan dalam rencana Tuhan, bahkan berkati pekerjaannya, jadikan dia penopang dalam keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkati juga mamanya
Ibu Lohani, buat dia semangat terus, maju terus, dan tidak memperdulikan kiri kanan. Biarlah dia menjadi tiang dalam keluarga ini, penopang dalam keluarga ini, sehingga keluarga ini diberkati. Berkati suaminya, baik dalam pekerjaannya, bahkan dagangan Bu Hani, bahkan Febri, bahkan Erik yang sekolah, diberkati Tuhan. Jadikan mereka pemuda-pemuda yang tangguh, yang takut Tuhan, yang memikirkan masa depan lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Epio, bahkan Bapak Edi, berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, berkatilah pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, orang tua mereka, bahkan keluarga ini keluarga yang punya rencana dan Tuhan ada di dalamnya. Dan dalam waktu yang dekat ini biar mujizat terjadi dalam setiap perencanaan mereka. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Repina Butar-Butar, berkati dia bersama suami, bahkan anak mereka dan keluarga besar mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang, dan hari ini mereka beraktivitas melakukan segala kegiatan mereka. Tuhan memberkati, bahkan hamba berdoa setiap apa yang dilakukan mereka khususnya pelayanan, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat hambamu Bapak Pendeta John Maruntung bersama dengan istri dan anak-anak, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan khususnya buat Yosef yang beberapa waktu ini dia mungkin mengalami sakit, panas, biarlah Tuhan sembuhkan, pulihkan dia. Apapun penyakitnya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Tuhan ditinggikan maka Tuhan yang membuat dia sehat, dan pagi ini ada mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Sehingga dia bisa bermain, beraktivitas, bahkan bisa sekolah, bahkan bisa melayani Tuhan. Berkatilah apa yang mereka butuhkan, baik makan, minum, keluarga ini, bahkan kebutuhan buat pelayanan, bahkan jiwa-jiwa bertambah-tambah di Tangga Batu, bahkan Kanaan, bahkan kemanapun hambamu melayani bersama istri, Tuhan juga mengurapi, mempromosikan, bahkan TK Harapan Negeri yang mereka sudah mulai beberapa tahun yang lalu, biarlah tetap maju dan banyak murid-murid yang mendaftar di sana di dalam nama Tuhan Yesus. Hambamu juga berdoa buat keluarga Ibu Lestina Hasibuan, berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, umur panjang, bahkan seluruh keluarga besar, anak-anaknya semua, suaminya, keluarga besar semua diberkati, diberikan kesehatan, bahkan sukacita yang terus berlimpah-limpah. Apapun hari yang mereka kerjakan, usahakan, biarlah diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pergumulannya Tuhan sendiri yang menolongnya. Hambamu juga berdoa buat keluarga daripada Yohania Taloen, berkati dia bersama seluruh keluarga Taloen, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan yang ada di Tangerang, Jakarta, bahkan di Kupang, semua dalam perlindungan Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati masa mudanya, bahkan pakai dia lebih lagi untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Yakni, berkati dia, berikan kesehatan bersama dengan keluarga daripada Pak Hendro, Pak Hendrik, bahkan Vero, semua dalam perlindungan Tuhan. Ku percaya mereka sehat, panjang umur buat Bu Yakni, bahkan berkati usaha pekerjaan bisnis mereka, sehingga keluarga ini diberkati dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Hambamu juga berdoa buat keluarga daripada Murni Gori, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, sukacita bersama dengan orang tuanya, panjang umur, dan hari ini apapun yang dikerjakan, diusahakannya, diberkati Tuhan, bahkan berikan jodoh yang terbaik baginya, yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Bahkan hambamu juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Rahmat Hari Suryanto, berkati dia bersama Bu Yeni, bahkan anak-anak, bahkan menantunya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan berkatilah pekerjaan mereka, berikan bonus-bonus dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa buat kerinduan mereka mempunyai sebidang tanah untuk lahan dibangun rumah, biarlah pertemukan dengan tanah yang baik, yang tepat, yang tidak bermasalah, dan juga segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan. Hambamu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Roma Hasibuan, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita bersama Bapak Utapea. Mereka bergandengan tangan datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan kami percaya kekuatan yang baru turun atas mereka, berkat yang baru turun atas apa yang dikerjakan mereka, bahkan kerinduan mereka untuk keturunan Tuhan Yesus yang memberkati. Kami percaya
Tuhan sanggup melakukan apapun yang Tuhan janjikan bagi keluarga ini. Bahkan yang berdoa buat adiknya, Ibu Arni, bahkan kakaknya, Engkau yang sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Sehingga keluarga ini boleh bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat keluarga daripada Ibu April Ida. Berkati dia, berikan kesehatan, sukacita bersama kedua putranya. Buat mereka terus mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga hari-hari ke depan mereka boleh berkumpul bersatu dan mereka boleh menikmati kebaikan Tuhan. Berkati pekerjaan Bu Ida, bahkan Jordi, bahkan Stephen juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu karena kami tahu bersama Tuhan semuanya mungkin, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amen. Pagi ini kami berdoa buat keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma, Pak Budi, bahkan seluruh keluarga besarnya, berikan kesehatan, khususnya Bu Lydia yang ada di luar negeri menemani cucunya dalam pengobatan. Biar Tuhan mencukupkan segala biaya, bahkan kesehatan cucunya boleh Tuhan yang memberkati. Begitu dengan keluarga Ibu Pendeta Lili Kusuma, berkati seluruh keluarga besarnya, keturunannya diberkati, bahkan Ibu Lili panjang umur sehat, bahkan Bapak Herianto Cobu Angel berkati bersama anak dan orang tua mereka, semua sehat, perlindungan Allah sempurna, bahkan usaha mereka diberkati Tuhan, dipromosikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Pian Esti Gosambi, berkati dia bersama istrinya, anak-anak, menantunya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan berkati usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Suhardi juga berkati bersama istri, bahkan putra-putrinya, kuliah mereka diberkati, bahkan usaha oleh mereka diberkati lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat itu Ernest Torus bersama dengan Bapak Utias Torus dan istri dan seluruh keluarga besar diberikan kesehatan, bahkan apapun yang dikerjakan itu Ernest Torus, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pospei kami di Sudirman, berkati Pospei kami, pakai tim sebagai gembala, bahkan tim yang ada Pak Demi, bahkan yang lainnya, unity, bersatu, terus semangat untuk melayani Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang ada bertahan dan semakin bertambah jumlahnya dan semakin dewasa secara rohani, bahkan yang memberikan tempat dipakai untuk cuma-cuma, berkati keluarganya, suami, istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarganya. Kuserahkan kepada Tuhan, proteksi mereka, bahkan buat usaha semakin diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan gerejamu di tempat ini, yaitu pemberian fasilitas untuk live kami laptop, biar Tuhan buka jalan. Bahkan apapun yang ditabur di tempat ini, Tuhan memberkati, baik ucapan syukur, diakonia, misi, persepuluhan, bahkan benih yang ditabur, Tuhan yang menumbuhkan itu sehingga menjadi satu tumbuhan yang bertumbuh, berbuah, dan buahnya lebat dan manis. Ku percaya orang yang menabur pasti menuai setiap janjimu dan pulang membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Oleh karena itu kami juga tak lupa berdoa buat bangsa negara kami, berkati bangsa kami, urapi pemimpin kami, Indonesia penuh kemuliaan Allah. Bahkan secara khusus kami berdoa buat keluarga daripada ataupun ibu gembala kami yang tidak bisa live pagi ini karena memang ada sedikit kesehatannya terganggu. Biar Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan urapi, sehingga ibu gembala kami besok bisa ikut live bersama dengan kami, bahkan bisa melayani minggu dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus, oleh bilu-bilu-Mu, itu yang menyembuhkannya. Amen. Pagi ini kami mau beraktivitas, melakukan segala kegiatan kami, Tuhan berjalan di depan kami, membawa kami kepada kemenangan dan demi kemenangan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu, percaya dan amini setiap doa-doa ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, amen. Diberkatilah suamimu, amen. Diberkatilah istrimu, amen. Anak cucumu, amen. Pekerjaanmu, amen. Bahkan di bisnismu, amen. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati kalau ada yang libur hari ini, dan kalau ada yang bekerja, sukses dalam pekerjaanmu. Amen. Dan saya percaya kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama dengan sukacita yang berbeda, dengan berkat yang berbeda. Amen. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Kami keluarga gembala mengucapkan maju terus tetap semangat. Shalom.